Pass judgment. Not a fight to the death. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa movie lovers, dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film, Spartacus Blood and Sand, episode 10. Tentunya dengan rasa yang berbeda, dan juga dengan kemasan yang berbeda pula. Oke, tak usah berlama-lama lagi, supaya tidak menimbulkan pemborosan kata. Dan inilah sebuah pantun untuk Anda semua. Parman bacoan dicekel hansip. Mari mangan garokoan, kurang sip. Lepaskan sepatu Anda, lepaskan pakaian Anda, dan lepaskan penutup kepala Anda, serta segala beban pikiran yang ada di otak Anda. Dan, intro. Di episode ini, kita diperlihatkan di gelanggang terdengar sorakan penonton yang menyebut nama Spartacus. Terlihat juga, Spartacus telah memperingatkan Faro untuk fokuskan pikiran, karena Spartacus dan Faro hendak berpartner untuk bertarung di gelanggang. Saat pertarungan telah dimulai, terlihat Faro dan Spartacus sangat kompak menghadapi musuh-musuhnya. Terlihat juga, Numerius putra Magistrat, sangat mengagumi Spartacus. Ia berkata, walaupun dipasangkan dengan gladiator rendahan, Spartacus tetap bisa menang. Ternyata pertandingan ini adalah untuk perayaan ulang tahun Numerius. Batiatus juga terlihat mau menyumbangkan pertunjukan pertarungan gladiatornya dari jarak dekat kepada putra Magistrat. Mendengar itu, Numerius sangat senang sekali, dan tidak sabar ingin segera menyaksikannya. Di situ terlihat istri Magistrat menanyakan Ilitia kepada Lucretia, kenapa dia tidak hadir, dan Lucretia menjawab, jika Ilitia sedang tidak enak badan, dan sekarang lagi beristirahat di rumahnya. Adegan berpindah ke Spartacus dan Faro, mereka sedang bertarung menghadapi musuhnya yang berbadan tinggi besar, memakai baju pelindung yang sulit ditembus. Spartacus menyuruh Faro untuk menyerang bagian atas tubuh musuhnya, dengan menjeratkan rantai ke leher musuhnya. Lalu mereka menarik rantai itu hingga kepalanya lepas dari tubuhnya. Setelah itu, di Ludus terlihat Spartacus dan Faro telah disambut dengan saudara-saudara gladiatornya atas kemenangan mereka, kecuali Crixus, karena Crixus merasa bahwa posisinya saat ini telah direbut oleh Spartacus. Di situ Spartacus telah memberikan kejutan untuk Faro, dengan mempertemukan Aurelia istri Faro dari bantuan Mira. Melihat istrinya telah kembali, Faro pun terlihat sangat bersyukur, dan menerima istrinya dengan sepenuh hati, walaupun dia sedang mengandung anak Titus. Dalam pernyataan istrinya, ternyata Titus telah dibunuh oleh Aurelia, dan bercak darah yang dilihat oleh Ashur kapan hari adalah bercak darah Titus. Setelah ia membunuh Titus, ternyata Aurelia mengungsi ke rumah kakaknya yang berada di bukit, sehingga Ashur tidak dapat menemukan Aurelia saat mengantar surat, hingga akhirnya Aurelia bertemu Mira, dan dirinya diajak kemari dengan petunjuk dari Spartacus. Along with it. Di sisi lain, terlihat Ilitia yang masih terbayang-bayang atas pembunuhan yang dilakukannya kepada Lankinia. Lucretia mengatakan, jika ketidakhadiran Ilitia saat pertunjukan di gelanggang sangat mengundang kecurigaan orang. Untuk itu, Lucretia menyuruh Ilitia untuk menghadiri acara ulang tahun putra Magistrat, dan bersikap seperti biasa. All citizens. Terlihat Faro sangat bahagia dan sangat berterima kasih kepada Spartacus atas pertemuannya dengan istrinya. Dan tak lama,
Spartacus dan Crixus mendapat panggilan dari Batiatus. You remember what that is like? You're summoned. This is an... Ternyata, Spartacus dan Crixus telah dipilih oleh Numerius untuk bertarung di acara perayaan ulang tahunnya. Mendengar itu, Crixus pun sangat bersemangat, dan Batiatus memperingatkan, jika pertarungan itu hanyalah eksebisi. Setelah mereka bersepakat, lalu Batiatus memerintahkan pergi kecuali Spartacus. Spartacus remain. Di situ Batiatus memerintahkan Spartacus supaya tidak terlalu mempermalukan Crixus saat pertarungannya nanti. Karena bagaimanapun juga, Crixus juga pernah menjadi seorang juara di Capua. Di tempat itu juga, Batiatus menunjukkan monumen patung yang berisikan patung-patung juara gladiator milik ayahnya. Batiatus juga memperlihatkan patung Spartacus yang sengaja ia buatkan untuknya. And we will have the wall! Di sisi lain, terlihat seorang penjaga sedang mencurigai Nivea atas hilangnya kunci miliknya. Karena menurut penjaga itu, kuncinya hilang setelah mengobrol dan saling bersentuhan tangan dengan Nivea, hingga penjaga itu menggeledah tubuh Nivea. Karena tak suka, Nivea pun mengancam untuk melaporkannya kepada Domina, karena sudah berusaha menyentuh Nivea dan menghambat tugasnya. Nivea juga mengancam akan melaporkan kepada Domina atas keteledorannya yang telah menghilangkan kunci. Karena takut, penjaga itu pun pergi. Di sisi lain, terlihat Batiatus telah membicarakan rencana pertunjukannya kepada Lucretia istrinya. Batiatus mengatakan, jika sampai pertunjukannya nanti bisa berjalan dengan lancar, dia pasti akan mendapatkan sanjungan dari keluarga Magistrat, dan disitulah kesempatan Batiatus untuk membicarakan tentang politik kepadanya. Lucretia juga mengatakan, bahwa mereka akan mengundang Solonius juga di acara itu, dengan tujuan, supaya Solonius melihat juga saat mereka berhasil bercengkrama dengan para petinggi Capua. Keesokan harinya, di Ludus terlihat para gladiator sedang berlatih. Saat Crixus berlatih dengan Duro, terlihat Duro sangat mudah sekali menyerah saat Crixus menghajarnya. Terlihat juga, keraguan Faro saat Spartacus disuruh bertarung melawan Crixus di acaranya nanti. Dan dari atas balkon, Ilitia melihat persahabatan Spartacus dan Faro sangat kuat. Sepertinya Ilitia akan mempunyai rencana jahat untuk mereka berdua. Setelah para gladiator selesai berlatih, Agron telah memarahi Duro saudaranya, karena dia sangat mudah sekali untuk menyerah saat berlatih bertarung. Dan terlihat juga, Faro telah membicarakan tentang kebebasan kepada Spartacus. Faro dan keluarganya berencana akan tinggal di Pulau Sisilia setelah dia bebas nanti. Karena menurut istrinya, pulau itu telah diberkati oleh para dewa, dan Faro menyuruh Spartacus untuk bisa mengunjungi mereka saat bebas nanti. Namun Spartacus mengatakan, bahwa ia tidak berminat lagi untuk hidup di luar sana. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Crixus menyela dan mengatakan, bahwa mimpi seorang juara adalah digelanggam. Crixus juga menuduh Spartacus telah mencuri kedudukannya sebagai sang juara. Mendengar itu, Spartacus pun tidak terima jika dia dikatakan sebagai pencuri. Saat mereka hampir bertengkar, tiba-tiba Spartacus mendapat panggilan yang disampaikan oleh penjaga. Spartacus pun menghadap saat Batiatus bermain catur melawan Ashur sembari membahas tentang acara pertunjukannya nanti. Terlihat juga, Spartacus sangat mahir dalam bermain catur yang ia tunjukkan saat menggantikan posisi Ashur. Spartacus sangat mudah mengalahkan Batiatus, dan karena itulah, Ashur disuruh Batiatus untuk segera menyiapkan minuman anggur untuk mereka berdua. Those may be lost. Fuck! Man. Di sisi lain, terlihat Nivea telah menemui Crixus dan membuka pintu gerbang dengan kunci yang ia curi dari sang penjaga. Di situ Crixus mengatakan, jika ia akan segera merebut posisi juaranya kembali dari Spartacus. Crixus berencana untuk menghabisi Spartacus saat penonton menginginkan darah di acara pertarungannya nanti. Mendengar itu, Nivea sangat mengkhawatirkan Crixus, karena itu sangat membahayakan nyawanya. Akan tetapi, Crixus berusaha meyakinkan Nivea, jika bagi Crixus, bukan seorang juara, maka dia bukanlah apa-apa, dan kemudian dilanjutkan dengan permainan kuda-kudaan yang secara tidak sengaja telah diketahui oleh Ashur. Sepertinya, Ashur mempunyai rencana jahat untuk mereka.
How can you keep... Di lain tempat, terlihat Spartacus telah menang berturut-turut bermain catur melawan Batiatus. Spartacus bisa melakukan itu, karena memang ia dulunya adalah seorang tentara. Ia juga telah diajarkan strategi perang oleh ayahnya sejak kecil, karena ayah Spartacus juga merupakan seorang tentara. Berbeda dengan ayah Batiatus, karena adanya dukungan dan para sekutu, ayah Batiatus enggan mengangkat senjata untuk mempelajari kemiliteran, yang ia inginkan hanyalah untuk menjadi lanista. Di tengah perbincangan itu, Lucretia terbangun dari tidurnya. Lucretia tidak terima, melihat Batiatus sedang minum berduaan sambil bermain catur dengan seorang budak. Mendengar itu, Batiatus mengatakan, jika Spartacus bukanlah budak biasa, melainkan sang juara Capua. Spartacus juga alasan kedatangan Magistrat. Untuk itu, Batiatus menyuruh istrinya supaya tidak mempermasalahkan hal itu lagi. Namun menurut Lucretia, kedatangan Magistrat adalah untuk Batiatus sendiri, yang namanya saat ini sedang meroket, dan Spartacus hanyalah binatang buas sebagai tunggangan Batiatus saja. Dengan marah, lalu Lucretia pun berlalu pergi. Di sisi lain, terlihat Mira telah dihajar oleh penjaga, karena ia dituduh mencuri kunci miliknya. Karena Spartacus kebetulan melintas, maka Spartacus mencoba melerainya. Namun sang penjaga itu malah hendak menyerang, dan Spartacus pun menangkisnya, dan menempelkan muka penjaga itu pada obor yang menyala. Dan tak lama kemudian, Batiatus datang, dan menanyakan apa yang telah terjadi. Namun karena sang penjaga ketakutan atas keteledorannya, penjaga itu pun beralasan. Batiatus lalu memarahi penjaga itu, dan menghukumnya dengan tidak menggajinya selama sebulan, sembari menyuruhnya pergi. My blood! Remove yourself. Spartacus juga tak terhindar dari omelan Batiatus, dan lalu menyuruhnya pergi juga. Lay hands on one of my guns. It's not without it. Keesokan harinya, saat para gladiator latihan, terlihat Faro terheran-heran dengan Spartacus, karena ia terbebas dari hukuman walaupun telah menyerang seorang penjaga. Dengan begitu, Faro berharap, keberuntungan Spartacus supaya bisa menular kepada dirinya. My doors, but leaves a man. Terlihat Batiatus telah menyambut kedatangan Magistrat dan keluarganya. Di situ terlihat Magistrat sangat berterima kasih dengan Batiatus atas keramahannya. Dan istri Magistrat juga terlihat menanyakan kabar kesehatan Ilitia. Ilitia mengatakan jika dia hanya mengalami gangguan kecil, dan telah dirawat dengan penuh kasih sayang di rumah ini. Warriors has been instructed to regard your spot. Di situ terlihat Numerius sudah tidak sabar lagi ingin menyaksikan para gladiator latihan. Batiatus lalu mengatakan, jika para gladiator akan disuruh sepenuhnya patuh pada Numerius, seperti halnya patuh kepada majikannya. Mendengar itu, Numerius sangat senang sekali, dan meminta untuk segera diantar ke Ludus melihat para gladiator berlatih. I've never seen him in highest moment to discuss how ravishing. Setelah Numerius dan para wanita pergi, terlihat Magistrat menanyakan Ilitia, kenapa dia tinggal di sini, dan Batiatus menjawab, jika itu hanya untuk sementara saja, sembari Batiatus mengalihkan untuk membicarakan tentang persiapan acara. Di sisi lain, terlihat Numerius telah berjalan-jalan sembari mengobrol mengelilingi Ludus dengan ditemani Spartacus. Di situ Numerius melihat tebing yang tidak berpagar. Karena takut jatuh, Spartacus menyuruhnya untuk menjauh dari tebing itu, dan mengajaknya untuk bermain pedang saja. Sebelum mereka bermain pedang, terlihat Crixus hendak mencari muka, dengan meminta Numerius untuk mencarikan lawan yang sepadan untuknya. Lalu di situ datanglah Duro dengan semangat dan keberaniannya untuk menantang Crixus. Karena Crixus merasa Duro bukanlah tandingannya, Crixus mengatakan, jika Duro bukanlah gladiator sungguhan. Mendengar itu, Duro pun sangat tersinggung, dan lalu menyerang Crixus. Namun Crixus sangat mudah menangkis dan membalas serangannya. Melihat itu, Numerius sangat mengagumi kehebatan Crixus, dan Spartacus pun berkata, bahwa ia akan membuktikan yang sebaliknya di acaranya nanti. Terlihat Duro yang bangkit kembali dan menyerang Crixus, tetapi serangan Duro tidak berarti apa-apa bagi Crixus, walaupun Duro sudah tidak berdaya. Namun Duro tetap berusaha bangkit, dan tidak menyerah seperti biasanya. Crixus pun terus menghajarnya, hingga dihentikan Dr. Ray. Karena melihat semangat Duro yang pantang menyerah, semua saudara gladiator pun memberikan oplos untuk Duro.
walaupun ia sudah kalah dalam pertarungannya. Di sisi lain, terlihat Magistrate sedang bermain catur melawan Batiatus. Magistrate tidak menduga kalau Batiatus sangat pandai dalam bermain catur. Tak berselang lama, Numerius datang dengan membawa pedang kayu yang diberikan oleh Spartacus. Father, Spartacus gave me a sword. Karena seharian berlatih, terlihat wajah Numerius yang sangat dekil, dan Lucretia menyuruh Nivia untuk mengantar Numerius mandi, dan mempersiapkannya sebelum para tamu datang. Saat Numerius sedang mandi, terlihat Ilitia menggoda dan merayunya, seolah merayu orang yang sudah dewasa. Ilitia terlihat ingin memerintahkan sesuatu pada Numerius. Choices you make tonight will... Setelah itu, terlihat para tamu berdatangan untuk menghadiri acara itu. Para gladiator pun terlihat sudah berbaris untuk dipamerkan. Saat Faro membicarakan sorot dendam Ilitia kepada Spartacus, Mira datang untuk berterima kasih pada Spartacus atas pembelaannya tadi malam. Namun Spartacus menanggapinya dengan dingin, sehingga Mira pun berlalu pergi. I'm the same for any woman. One is all you have. A proper woman should... It is revelation what... Terlihat para wanita teman Lucretia dan Ilitia telah berbincang membicarakan berita kehilangan Lankinia. Mereka mengatakan, jika Lankinia saat itu telah menyelinap pergi sendirian, dan tanpa pengawalan. Suami dan Crassus sepupunya juga sangat khawatir, hingga menawarkan imbalan besar bagi siapa saja yang bisa menemukannya, dan akan memberikan hukuman yang berat, bagi siapa yang berani melukainya. Dan tak berselang lama, Solonius datang. Lucretia dan Batiatus pun menyambutnya dengan baik. I almost didn't notice when I arrived. As the evening went, a man dying, a slice at a time. Karena penasaran, Solonius mencoba menanyakan alasan Batiatus mengundang dirinya kepada Ashur. Dan Ashur menjawab, jika Batiatus berencana akan mempermalukan dirinya di hadapan Magistrate. What is slaves? It's occasion. Acara pun dimulai. Batiatus sudah mulai dengan pidatonya, dan memanggil Spartacus. Before he dons the toga virilis, step forward. Namun saat memanggil Crixus, tiba-tiba ia dihentikan oleh Numerius. Dia berkata, bahwa masa kemasan Crixus sudah lewat, dan dia ingin menggantikannya dengan Faro. Mendengar itu, terlihat wajah Crixus yang menahan rasa malu dan kecewa. Sementara Faro sangat senang, karena ia telah terpilih untuk mengisi acara dari keluarga salah satu petinggi dari orang Romawi. Ternyata ini semua adalah rencana Ilitia, yang terlihat dari sorot matanya, seolah sedang mengkode anak itu. Terlihat juga Lucretia tak terima dengan perkataan Numerius, karena perkataannya sangat menyinggung Crixus. Akan tetapi, karena tujuannya untuk menyenangkan Magistrate, Batiatus pun menyuruh istrinya untuk bersabar. Pertarungan pun dimulai. Come, you marry. Terlihat mereka bertarung dengan bersemangat, hingga akhirnya, Spartacus bisa melumpuhkan Faro dengan pedang yang hendak ditancapkan ke punggungnya. Dengan begitu, Spartacus lalu dinyatakan menang oleh Batiatus. Karena ini cuma eksebisi, mereka tetap saling tertawa walaupun Faro telah dinyatakan kalah. Saat Batiatus menyuruh memberi keputusan akhir kepada Numerius, ternyata Numerius memberikan isyarat perintah Spartacus untuk melanjutkan membunuh Faro. Keputusan itu tak lain adalah perintah dari Ilitia, yang terlihat dari sorot matanya kepada Numerius. Melihat itu, wajah Spartacus dan Faro yang tadinya riang, kini tiba-tiba menjadi tegang. Batiatus pun protes kepada Magistrate, jika pertarungan ini hanyalah eksebisi, dan tidak ada yang boleh menumpahkan darah. Karena ini adalah acara Numerius, dan keputusan telah dibuat, Magistrate pun bersedia untuk mengganti rugi atas kematian gladiator Batiatus. Mendengar itu, Batiatus pun terpaksa memerintahkan Spartacus untuk melanjutkannya. Karena Faro adalah sahabatnya, Spartacus pun enggan melakukannya. I said proceed. Karena dianggap membangkang, mereka pun dikepung oleh para penjaga, dan hendak dibunuh keduanya.
Faro pun menganggap kalau ini sudah tidak ada pilihan, dan untuk menyelamatkan Spartacus, Faro pun menancapkan pedang Spartacus ke tubuhnya sendiri sembari berucap, jika ia ingin menitipkan keluarganya kepada Spartacus. Dengan menangis dan bersedih, Spartacus pun menancapkan pedangnya lebih dalam lagi hingga Faro tewas. Di dalam kesedihan Spartacus, terdengar suara oplos dan kebahagiaan penonton seakan tidak bersahabat dengannya, dan terlihat juga senyum jahat Ilitia, yang seakan puas membuat kesedihan untuk Spartacus. Dan setelah acara itu selesai, terlihat Batiatus membicarakan tentang politiknya kepada Magistrat. Namun menurut Magistrat, Batiatus tidak pantas untuk menjadi seorang politikus, karena Batiatus dianggap tidak berbakat, dan tidak mempunyai keturunan seorang politik. Melihat Batiatus ditolak, Solonius terlihat senang, dan mengiyakan ucapan Magistrat. Karena tersinggung, Batiatus pun berencana untuk membalas mereka dengan darah. Di sisi lain, terlihat Spartacus sangat menyesali kejadian itu, dengan ia melampiaskan pukulan ke tembok kamarnya hingga tangannya terluka dan berdarah. Di saat Spartacus bersedih dan menangis sendirian, terlihat Mira datang dan memeluk Spartacus untuk meredam kesedihannya. Oke, sekian dulu alur cerita film dari kita. Mohon maaf, jika ada salah-salah kata. Dan sampai jumpa lagi, di alur cerita film, yang lebih menarik, berikutnya. Jika teman-teman penasaran, ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan, dengan alur cerita film, yang lain. Dan jika teman-teman ada saran dan kritik, atau referensi untuk alur cerita film selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, saya pasti akan menumpang mandi lagi. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.